Assalamualaikum sobat, kembali lagi di channel Nurani. Apa kabar? Semoga sehat pastinya ya. Kini saya akan menceritakan alur cerita film My Boss My Hero. Film ini menceritakan bos gangster yang menyamar menjadi siswa SMA. Ya sudah, kita langsung saja ke ceritanya ya sob, selamat menyaksikan. Film ini akan menceritakan seseorang yang bernama Dusik. Dia adalah seseorang yang mempunyai jabatan tinggi di antara gangster yang ada di Seoul. Suatu ketika dia memperluas wilayahnya di Seoul, yang mana hal itu pimpinan para gangster makin menyukai Dusik. Namun hal itu sedikit ditentang ketua-ketua yang lain ketika Dusik akan menjadi pimpinan di daerah Uyobung. Dikarenakan Dusik tidak lulus sekolah SMA. Jadi kebanyakan dari anggota-anggota gangster di sana, mereka tidak sekolah, sehingga pengetahuan di bawah rata-rata manusia. Bahkan Dusik yang ditanya tentang alamat emailnya, malah menjawab alamat rumahnya. Disinilah Dusik akhirnya memutuskan untuk mendaftar sekolah agar bisa mendapatkan ijazah SMA. Dan beberapa tugas pun diberikan kepada Daigari untuk menjaga gengnya. Namun dengan sifat IQ yang di bawah rata-rata, Daigari malah mengira bahwa Dusik akan dipenjara. Kim kemudian menemukan sekolah swasta yang menurutnya sekolah itu cukup bagus, yakni SMA Sanjun. Dusik bisa masuk ke sekolah itu dengan persyaratan bahwa ia harus memberikan sumbangan ke sekolah itu. Datanglah di mana pada hari pertama Dusik sekolah, tujuan agar Dusik tidak terlalu mencolok. Namun tiba-tiba Dusik kebingungan melihat anak-anak yang lain berlarian menuju sekolah. Ia pun sontak juga ikut berlari tanpa tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia melihat dompet seseorang cewek yang terjatuh dan bergegas untuk mengambilnya. Karena hal itulah membuat Dusik terlambat masuk sekolah. Ternyata mereka berlarian karena sudah tahu akan terlambat masuk sekolah. Bahkan beberapa teman lainnya dihukum. Karena Dusik dipukul salah satu guru karena keterlambatannya tersebut, Daigari yang mengawasi bosnya bersekolah itu tidak terima dengan perlakuan guru tersebut. Namun Kim menenangkannya karena itu bisa mengacaukan semuanya jika mereka turun tangan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seseorang cewek dan cowok gemulai yang sedang berdandan di kamar mandi. Kemudian ketika Yunju ingin masuk ke toilet, tiba-tiba keluar cewek yang diduga merokok di dalam toilet. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka karena mereka saling tidak terima diejek. Dari kejadian itulah membuat mereka semua dibawa ke ruangan guru untuk mendapatkan hukuman. Namun sayangnya, kelompok dari Yunju yang mendapatkan hukuman, sedangkan kelompok dari Ji dibebaskan. Jam masuk sekolah pun dimulai. Dusik sangat terlihat gugup di hadapan siswa-siswa lainnya. Sampai ketika Dusik disuruh memperkenalkan dirinya, dia malah menanyakan apakah kalian sudah makan. Jelas saja membuat siswa lainnya bingung mendengar hal itu. Di sekolah Dusik selalu mendapatkan bulian oleh preman di kelasnya, yang diketuai oleh Barbari. Dia selalu meminta uang kepada Dusik. Dusik tidak pernah melawan akan hal itu, ia selalu menerima bulian itu. Meskipun sebenarnya Dusik sudah kesal. Semua itu ia lakukan agar tidak mendapatkan masalah di sekolahnya dan bisa lulus sekolah tepat pada waktunya. Suatu hari Dusik lupa membawa makan siangnya sehingga meminta Kim untuk mengantarkannya, dan ketika Kim mengantarkan makanannya, tanpa sengaja ia bertemu dengan guru cantik yang bernama Lee. Kim pun jatuh cinta pada pandangan pertama dan guru tersebut mengajaknya untuk makan siang. Para guru sedang melakukan rapat yang mana mereka membicarakan bahwa keuangan SMA Sangju sedang bermasalah dan juga dikabarkan bahwa divisi urologi mengalami penurunan dari segi pemasukan. Oleh karena itu, setiap siswa laki-laki yang belum sunat diminta menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Dan tentu saja, itu tidak gratis. Para siswa laki-laki pun melakukan sunatan massal di rumah sakit sekolahnya. Dan ketika giliran Dusik, para dokter pun kaget melihat si Otong Dusik banyak rambut lebat warna-warni. Dan lebih parahnya lagi, para dokter tersebut lupa memberikan obat bius sakit kepada Dusik saat disunat. Jelas saja, Dusik pulang sekolah dengan keadaan sempoyongan. Tiba saat perjalanan pulang, tanpa sengaja ternyata ada seseorang gangster lain yang melihat Dusik sedang memakai seragam sekolah. Dan ia pun untuk segera melaporkan hal itu kepada bosnya. Keesokan harinya di sekolah, para preman di kelasnya Dusik tidak sengaja melihat keseksian dari Guru Lee. Ketika
Ketika di kelas bahasa Inggris, Dungsik telah mengerjakan semua PR-nya dengan benar, sehingga buat guru Lee kagum. Padahal, PR tersebut telah dikerjakan oleh Kim. Kim mengaku kepada Dungsik bahwa ia sedang berkuliah saat ini. Namun ketika Dungsik menelpon ayahnya dan menanyakan tempat kuliah Kim, ternyata Kim tidak berkuliah. Bahkan ia juga sempat diusir dari sekolahnya. Karena mengetahui hal itu, Dungsik marah kepada Kim. Namun tiba-tiba preman kelasnya melihat Dungsik dan menghampirinya. Dungsik yang tidak mau rahasia terbongkar tetap rela dibully oleh Barbary. Esoknya di sekolah, beberapa anak sekolah dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena mereka belum membayar uang album wisuda. Tiba-tiba Mr. Cho datang dan menyuruh mereka semua duduk. Kemudian diperlihatkan kepala sekolah sedang marah dikarenakan nilai matematika Ji jelek, yang mana guru matematika itu adalah Mr. Cho. Dan Ji juga sedang mendapatkan masalah di kelas bahasa Inggrisnya dikarenakan tidak memperhatikan pelajarannya dan menentang guru Lee. Dari kejadian itulah dia mengadu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya datang ke sekolah dan menampar guru Lee. Terjadilah perdebatan di ruangan guru yang mana Mr. Cho mendukung penuh guru Lee. Dikarenakan memukul adalah hal wajar untuk mendidik siswanya. Sedangkan wakil kepala sekolah membela orang tua Ji. Dari kejadian inilah Mr. Cho disidang oleh kepala sekolah dan mengetahui bahwa mereka membela orang tua Ji serta memanjakan Ji di sekolah. Itu dikarenakan ayah Ji ini merupakan orang yang berkontribusi terhadap keuangan di sekolah itu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan orang aneh yang selalu merekam kejadian di sekolah. Tiba-tiba ia buka baju dan memperlihatkan si Otong kepada siswa di kelas itu. Dan mereka pun dengan bahagia menontonnya. Sampai-sampai mereka tak bisa menahan tawa ketika Mr. Cho sedang mengajar. Namun siapa sangka Mr. Cho ingin memberikan pelajaran kepada Barbary. Dia malah mendorong dan mengancam Mr. Cho. Dungsik yang sudah tertahan dengan kelakuan Barbary langsung meluapkan kesalahannya dan mengajar habis-habisan Barbary. Semua itu dilakukan Dungsik karena tidak terima jika guru diremehkan seperti itu. Dari sinilah Barbary takut dan tunduk kepada Dungsik. Bahkan ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang siswa dari sekolah lain untuk menghajar Barbary, dikarenakan Barbary telah mengambil uang mereka. Dungsik yang tanpa segan langsung menghajar segerombolan siswa itu dengan mudah. Keesokan harinya giliran guru Lee yang disidang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mempermasalahkan nilai-nilai bahasa Inggris siswanya yang ada hancur semua. Sambil meraba-raba payudara guru Lee, kepala sekolah menasihati guru Lee. Namun dengan spontan guru Lee langsung mengundurkan diri dari sekolah itu. Kemudian Mr. Cho memanggil Yoon Jun untuk memberikan nasihat agar lebih giat lagi untuk belajar dan mengurangi waktu bermainnya. Jadi Mr. Cho ini sangat memperjuangkan Yoon Jun, dikarenakan Yoon Jun adalah anak yang pintar dan ingin melanjutkan kuliahnya setelah SMA. Di mana Yoon Jun harus mendapatkan nilai-nilai bagus agar mendapatkan beasiswa masuk ke perguruan tinggi. Namun ketika tidak disangka, ketika Daigari menyewa para cewek-cewek PSK untuk menemani makan Dungsik dan yang lain, ternyata salah satunya itu adalah Yunju. Mereka berdua kaget dengan kejadian ini. Yunju terpaksa melakukan hal itu dikarenakan agar mendapatkan uang untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Dungsik pun menceritakan semua kejadian-kejadian di sekolahnya kepada Kim, bahwa siswa-siswi di sana selalu dipungut biaya. Dan kemudian Kim pun marah ketika mengetahui guru Lee jadi korban kekerasan orang tua siswanya sendiri. Besoknya di sekolah, para siswa mendapatkan kabar kalau Mr. Cho akan dikeluarkan dari sekolah itu. Sontak mereka pun sedih mengetahui hal itu. Kemudian tibalah para guru keluar dari sekolah itu. Mereka pun berkemas-kemas dari sekolah itu, dan juga terlihat Yunju sedang di depan komputer, yang mana dilihat wakil kepala sekolah. Setelah Kim mencari informasi lebih dalam, akhirnya ia menemukan bahwa sekolah Sangjun dikuasai oleh salah satu gangster di Myeongbong. Sedangkan kepala sekolah yang mempunyai bisnis yang mana baru-baru ini telah diambil alih oleh gangster Sense. Karena keluarga geng Myeongdong bekerja kepada geng Sense, sehingga menyebabkan kepala sekolah itu harus tunduk pada gangster-gangster tersebut.
Keadaan semakin memanas ketika ada seseorang mengirimkan email ke beberapa situs di negaranya yang memberitahukan bahwa sekolahnya selalu memungut biaya-biaya setiap bulannya. Dan tiba-tiba wakil kepala sekolah mengingat Yunju sedang berada di depan komputer sendirian kemarin, sehingga mereka menuduh Yunju lah pelakunya. Dari sinilah kepala sekolah mendatangi Yunju dan menghajar habis-habisan sampai tak berdaya. Di sisi lain, guru-guru yang keluar dari sekolah itu mengatakan kebusukan sekolah itu di media, bahwa mereka memilih mundur dari sekolah itu daripada harus mengungut biaya yang hanya untuk kepentingan guru itu sendiri. Dan terlebih lagi, para guru itu dipaksa untuk mendongkrak nilai para siswanya, bukan karena pintarnya tetapi karena uangnya. Keesokan harinya, para siswa dan guru yang pro kontra dengan kebijakan sekolah itu berdemo di depan gerbang sekolah. Namun mereka malah dihajar oleh gangster yang menguasai sekolah itu. Dusik yang melihatnya sudah tidak tahan lagi. Meskipun kelulusannya sudah beberapa bulan lagi, Dusik memutuskan untuk mengambil alih sekolah itu. Dusik pun melawan para gangster itu sendirian. Dan hasilnya dia hampir tak sadarkan diri setelah mendapatkan pukulan tepat di kepalanya. Tak selang berapa lama anak buahnya pun datang dan terjadilah perkelahian. Akhirnya mereka pun menang dan berhasil mengambil alih sekolah itu. Tetapi gangster gangan tiba-tiba muncul untuk membalaskan kembali kekalahan mereka. Singkat cerita, setelah perkelahian itu terjadi, polisi pun datang dan Dusik pun dipenjara atas kejadian ini. Namun siapa sangka, Dusik telah menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara dan membuat Dusik mendapatkan ijazah kelulusannya. Di akhir cerita memperlihatkan sebuah obrolan bahwa ternyata untuk menjadi penguasa atau pimpinan tidaklah cukup ijazah SMA. Dusik harus lulus sampai perguruan tinggi. Dan kemudian setelah itu, film pun berakhir.